Selamat pagi anak-anak, salam sehat, semangat, penuh sukacita. Budi berharap hari ini kalian menyambut pagi dengan antusias, dengan semangat, dengan sukacita. Kita akan bersama-sama beribadah meskipun kalian dari rumah kalian masing-masing. Meskipun kita beribadah tidak langsung bertatap muka, tetapi Budi tetap mengajak kita semua untuk mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Anak-anak, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Budi akan mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Meskipun dari rumah, anak-anak silahkan berdiri ya. Jadi jangan bermalas-malasan sambil duduk santai-santai. Ayo berdiri, kita puji nama Tuhan dengan lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Budi mengingatkan ya, anak-anak sikap doanya tetap yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, duduk dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena Tuhan boleh senantiasa menyertai istirahat kami semalam, dan pagi ini Tuhan izinkan kami untuk menyambut pagi ini dengan sukacita. Kami boleh senantiasa merasakan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami tak dapat hitung satu demi satu. Saat pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami tidak hanya nanti mendengar saja, tetapi kami juga bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini Budi ambilkan dari Markus 10 ayat 45a. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, anak-anak, kalian di rumah, meskipun di rumah saja ya, boleh membuka juga Alkitabnya. Kalau satu perikop lengkap, kalian bisa membaca Markus 10 ayat 35 sampai 45. Silahkan Alkitabnya dibuka sambil menyimak cerita dari Budi hari ini ya. Dalam perikop itu ya, kita akan membahas tentang prioritas Tuhan. Nah, apa ya nanti prioritas Tuhan? Adakah yang tahu apa yang disebut dengan prioritas? Ya, prioritas itu adalah yang diutamakan, ya, dinomor satukan. Oke, kita mau menyimak cerita dari kitab Markus 10 itu, ayat 35 sampai 45. Jadi suatu hari, dua murid Tuhan Yesus bernama Yohanes dan juga Yakobus mendekati Tuhan Yesus. Kemudian mereka berdua bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami harap kiranya Engkau mengabulkan suatu permintaan kami." Kemudian Tuhan menjawab, "Nah, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?"
Kemudian Yakobus dan Yohanes ini berkata kepada Tuhan, perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, di kanan dan di kiri Tuhan Yesus. Nah kemudian Tuhan bertanya, apakah kalian mampu melakukan itu? Melakukan perintah Tuhan? Mereka dengan antusias menjawab, bisa Tuhan, kami bisa. Tuhan menjelaskan tidak semudah itu untuk melakukannya. Kemudian murid-murid yang lain marah dengan Yohanes dan Yakobus. Kamu mintanya kok aneh-aneh begitu ya. Nah kemudian Tuhan Yesus mengajak semua muridnya untuk berkumpul. Nah kita bisa lihat gambarnya ya. Semua murid berkumpul, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan mengapa ada hal yang harus diperhatikan. Kenapa murid Tuhan Yesus itu dikumpulkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan ini, kemudian Yakobus dan Yohanes mendengarkan dengan baik ya. Jadi maksudnya apa sih? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Jadi maksudnya untuk ada di sisi Tuhan itu tidak bisa request gitu ya, tidak bisa pesan saja, Tuhan saya mau di sebelahnya Tuhan dong, di tempat yang paling enak di dekat Tuhan, tidak bisa seperti itu. Tetapi ada prioritas yang harus kita lakukan. Ketika kita akan ada di sisi Tuhan, ada prioritas yang Tuhan contohkan dalam hidup kita. Apa prioritas itu? Tadi adalah melayani, bukan selalu dilayani. Itu prioritas yang Tuhan pesankan untuk kita mau melayani. Nah anak-anak, bagaimana melayani itu? Wah, berarti saya jadi pembantu dong Bu. Saya nggak mau kalau jadi pembantu. Nah mari anak-anak kita pelajari melayani itu seperti apa. Ya, ada contoh seperti ini. Contoh melayani di rumah kita. Nah ini anak-anak, misalnya di rumah anak-anak membantu orang tua. Membantunya apa ya? Misalnya merawat tanaman. Merawat tanaman, disiram, bukan malah dirusak-rusak. Ya, orang tuamu menanam banyak tanaman, kamu tendang-tendang misalnya, bukan seperti itu. Tetapi mau juga merawat, karena tanaman juga makhluk hidup. Kemudian membantu mencuci piring. Ketika selesai makan, kalian mencuci piring kalian sendiri. Ya. Atau juga ini, Bu tapi aku masih kecil nggak bisa cuci piring, nanti pecah bagaimana? Ada hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya anak-anak di kelas 1 dan di kelas 2, ya, di kelas 1 dan di kelas 2 punya mainan. Nah biasakan membantu orang tua dengan merapikan mainanmu sendiri. Ya, bukunya jangan berantakan kemana-mana. Kita harus rajin merapikan alat tulis kita, buku-buku kita, sehingga ketika pelajaran tatap muka tidak lagi bukuku di mana, buku ini enggak ke bawah, buku ini ketinggalan, ketukar bukunya. Jangan seperti itu. Tetapi kalau kalian rajin menata buku kalian dengan baik, maka kalian mencari juga dengan mudah. Contoh lain apa ya? Membersihkan rumah bersama-sama. Ya, jangan mama papamu membersihkan rumah atau ada mbak di rumah yang membersihkan, kamu tugasnya ngotor-ngotori, jangan seperti itu juga. Meskipun ada yang membantu di rumah, tetapi kalian juga tetap harus menjaga kebersihan di rumah. Ikut membantu lebih baik ya. Boleh belajar menyapu. Kalau ngepel mungkin masih susah ya yang anak-anak kecil ya. Yang kelas besar sudah bisa latihan mengepel rumahnya ya.
bagian kecil dulu, kemudian semakin banyak, dan akhirnya pandai untuk membersihkan rumah. Itu contoh kita melayani di rumah. Ya, contoh kita menjadi rajin untuk melayani. Kalau di tempat lain bisa kita rajin membantu Bapak Ibu guru misalnya di sekolah ketika tatap muka. Saya bantu boleh Bu, misalnya ya mau bawain bukunya atau apa, atau pekerjaan kalian yang sedang dikumpulkan dibantu dikumpulkan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak contoh bagaimana kita mengaplikasikan ketika kita menerapkan firman Tuhan hari ini. Ya, kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita rajin untuk belajar melayani. Nah, hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Putri mau mengingatkan kalian ini, tanggal 28 Oktober ada apa ya di sana ya? Ada yang ingat? Ya, mungkin anak-anak di rumah boleh jawab ya. Jawab aja di rumah meskipun Budi tidak bisa mendengar secara langsung. Ya betul, tanggal 28 Oktober ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya, kalau kalian yang kelas besar belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, ya para pemuda kala itu berjuang, bersatu untuk Indonesia. Ayo kita bersatu untuk kemerdekaan Indonesia, karena kala itu sedang terpecah-pecah di mana-mana. Ya, yang ini bermusuhan dengan yang satunya juga, sehingga ada satu penggerak untuk menggerakkan kaum muda. Ayo kita bersatu. Nah, saat itulah 28 Oktober 1928 para pemuda bersatu. Ya, mereka ingin Indonesia merdeka. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka. Sebagai pemuda Indonesia, meskipun kalian masih anak-anak, ya, tapi kalian adalah bagian dari Indonesia, generasi muda penerus bangsa. Kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Kita ingat perjuangan yang sudah diperjuangkan. Kita tidak perlu berjuang seperti mereka. Tetapi bagaimana wujud kita mempertahankan kemerdekaan? Kita juga tetap harus berjuang. Bagaimana kita menjadi rajin untuk melayani, ya, seperti yang Tuhan pesankan. Prioritas Tuhan, kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang harus mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, yang belum rajin, mari kita rajin untuk membantu orang tua di rumah. Yang belum rajin untuk merubah sikap yang kemarin masih bermalas-malasan, mulai hari ini Budi ajak, ayo jangan bermalas-malasan ya. Nah, itu firman Tuhan pagi ini. Kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, inti renungan kita menjadi pahlawan kecil yang rajin melayani seperti yang Yesus perintahkan. Meskipun kita masih kecil, tetapi kita tetap harus menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Itu firman Tuhan hari ini. Anak-anak, Budi mengingatkan kalian sudah pernah membuat celengan ya waktu itu ya. Nah, yuk celengannya di mana? Disiapkan. Nah, Budi mengingatkan kita mengumpulkan persembahan, masukkan dalam celenganmu itu. Kemudian nanti ketika kita bisa ada kegiatan atau kita sudah bisa bertatap muka, nanti celengan itu akan dikumpulkan. Ya, tapi sementara ini kumpulkan persembahan di dalam celengan kalian masing-masing. Ya, sudah. Kalau kalian sudah memasukkan, disimpan lagi, jangan hilang kemana-mana celengannya ya. Nanti susah mencarinya. Selalu disiapkan ketika kita beribadah. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita dengan berdoa. Budi akan mengajak kalian berdoa, oke? Sikapnya Budi ingatkan, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman indah hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan kecil Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk belajar rajin, seperti Tuhan mempunyai prioritas untuk melayani. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melayani dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pahlawan-pahlawan yang boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Kami senantiasa bersatu dalam doa saat ini Bapa. Kami bawa bangsa kami dalam keadaan pandemi ini. Kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih kuasa Tuhan tetap ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan Yesus, kami juga senantiasa mendoakan orang tua kami. Berkati mereka Tuhan untuk boleh menjaga dan mendidik kami dengan baik. Kami yakin percaya bahwa Tuhan juga memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka kesehatan, sehingga boleh senantiasa mendampingi kami dalam pembelajaran baik itu secara daring maupun secara luring. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan mungkin di antara teman-teman kami, ada yang sedang sakit, tolong jamah Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mengikuti kegiatan belajar seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga mau senantiasa memohon penyertaan Tuhan untuk dimampukan menjadi pribadi-pribadi kecil yang Tuhan berkati, yang Tuhan pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mengawali kegiatan belajar kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami tidak hanya sepintas kilas mengikuti pembelajaran baik itu luring ataupun daring, tetapi Tuhan memampukan kami untuk memahami pembelajaran hari ini. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri lagi ya. Budi ajak kalian bangkit berdiri. Mari kita pujikan Aku pahlawan kecil. Ya, mari anak-anak kita jadi pahlawan kecilnya Tuhan. Yuk semangat, berdiri, kita puji dengan sukacita. Ingat anak-anak, jadilah pahlawan kecilnya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita akan masuk ke pembelajaran. Budi mengucapkan selamat belajar, tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati.